sahabat statistik, dalam pembelajaran singkat kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis dari data. Data adalah segala fakta berupa angka atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan tertentu. Nah, data sendiri ini merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka-angka maupun yang berbentuk kategori. Nah, untuk jenis-jenis data itu sendiri, dia dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan biasanya disebut sebagai data kuantitatif. Misalnya data tentang luas lahan. Nah, luas lahan ini ada yang bervariasi. Ada yang 1 hektar, 2,5 hektar, 5 hektar, dan sebagainya. Nah, itu adalah data-data yang berbentuk angka. Bisa juga seperti jumlah pegawai yang ada di kantor desa atau jumlah pegawai yang ada di kantor kecamatan. Misalnya jumlah pegawai yang ada di kantor desa A berjumlah 5 orang, yang ada di kantor desa B berjumlah 10 orang. Nah, itu adalah contoh dari data kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, misalnya prestasi kerja pegawai yang bisa dinilai baik, sedang, atau buruk. Nah, itu adalah contoh daripada data kualitatif. Biasanya data ini berbentuk kata-kata atau kalimat. Bisa juga seperti contoh data jenis-jenis irigasi yang ada di desa A atau B. Misalnya, irigasi teknis, irigasi semi-teknis, atau irigasi atau tanpa irigasi, atau biasanya menggunakan teknik pengairan menggunakan metode tada hujan. Berdasarkan sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi data internal dan data eksternal. Nah, data internal ini biasanya data yang berasal dari atau bersumber dari dalam organisasi, kelompok atau individu itu sendiri. Misalnya, contoh, data penjualan pupuk Kios Tani Maju pada tahun 2016 sampai 2018 dapat diperoleh dari kios tani itu sendiri. Data jumlah dan jenis sarana produksi yang dibeli petani Budi pada musim tanam pertama pada padi sawah dapat diperoleh dari catatan petani Pak Budi itu sendiri. Misalnya juga jumlah keanggotaan atau jumlah pegawai yang ada di kantor kecamatan atau kantor desa atau kantor lurah bisa diperoleh dari kantor atau instansi itu sendiri. Nah, untuk data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, kelompok, individu. Misalnya, data tren perkembangan harga. Misalnya harga-harga hasil pertanian, contohnya kakao. Misalnya harga kakao di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2017 itu didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Atau data mengenai laju inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 bisa diperoleh dari laporan Bank Indonesia. Nah, sedangkan jenis data yang bersumber dari cara memperolehnya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri
oleh organisasi atau perorangan langsung dari sumbernya. Misalnya, seorang mahasiswa peneliti ingin mengetahui identitas para petani yang menjadi subjek penelitiannya. Ia kemudian melakukan wawancara dengan para petani tersebut dan memperoleh data identitas para petani sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Data yang diperoleh dari petani tersebut misalnya berupa umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, dan sebagainya, jumlah produksi, dan sebagainya, itu merupakan data primer atau data yang langsung diperoleh daripada sumbernya. Sedangkan data sekunder umumnya berbentuk publikasi. Misalnya data jumlah produksi, data jumlah luas panen tanaman jagung di Kabupaten Poso yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Nah, itu contoh daripada data sekunder. Jadi sudah diperoleh dari instansi yang data-datanya sudah dipublikasikan. Yang berikut, berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi atas data cross-section dan data berkala. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada periode waktu tertentu dan menggambarkan keadaan atau kondisi pada periode tersebut. Misalnya, data pendapatan petani kentang di Desa Cemara pada tahun 2015 menggambarkan besarnya penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usaha tani kentang yang dikerjakan petani di Desa Cemara sepanjang tahun 2015. Sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan menggambarkan keadaan atau kondisi yang terjadi sepanjang interval waktu pengumpulan data. Misalnya, data perkembangan serangan hama penggerek pada tanaman kakao di Kabupaten Parigi Motong tahun 2010 sampai 2017 menggambarkan intensitas serangan hama, luas areal pertanaman kakao yang terserang, serta kerugian fisik atau jumlah buah yang tidak dapat dipanen, dan kerugian ekonomi, kehilangan keuntungan usaha tani yang diderita oleh petani. Nah, itulah jenis-jenis data berdasarkan 4 kategori. Untuk pengumpulan data, terdapat 2 macam cara. Ada pengumpulan data secara sensus. Pengumpulan data secara sensus adalah dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, dengan kata lain, sensus adalah pencatatan data secara menyeluruh terhadap seluruh elemen yang menjadi objek penelitian tanpa perkecualian. Nah, kumpulan dari seluruh elemen ini biasanya dalam penelitian itu lazim disebut sebagai populasi. Yang kedua adalah pengumpulan data dengan sampling. Nah, pengumpulan data dengan sampling adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian elemen yang menjadi objek penelitian atau sampel. Jadi kalau sensus tadi adalah seluruh elemen, kalau sampling adalah sebagian dari elemen. Untuk tingkat pengukuran data, tingkat-tingkat pengukuran data meliputi yang pertama adalah data nominal dengan ciri-ciri objek dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang didefinisikan dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Hasil pengukuran bisa dibedakan, tetapi tidak bisa diurutkan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Simbol angka pada kategori tidak memberikan arti apapun jika diberikan operasi hitung seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, contoh dari data nominal misalnya nama desa. Untuk desa Taripa diberi simbol 1, desa Olumokunde diberi simbol 2.
Angka-angka 1, 2 hanya berfungsi sebagai label dan tidak menunjukkan perbedaan tingkatan antara kategori yang satu dan kategori yang kedua. Misalnya, desa Taripa tidak lebih penting daripada desa Olomokunde. Nah, itulah contoh dari data nominal. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal, ciri-cirinya adalah objek dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang didefinisikan dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Nah, ini juga merupakan ciri dari data nominal. Angka atau huruf mengandung tingkatan sehingga dapat dibuat peringkat yang menyatakan hubungan lebih dari atau kurang dari. Angka atau huruf hanya menyatakan tempat dalam suatu susunan, tetapi tidak menyatakan jarak dari suatu data ke data yang lainnya. Apabila peringkat tersebut dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan lainnya tidak sama. Jarak tersebut akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, atau dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Peringkat tidak mempunyai satuan ukur. Peringkat atau urutan tidak mengenal nilai nol, sehingga peringkat atau urutan selalu dimulai dari angka 1. Nah, contoh adalah tingkat pendidikan. Misalnya tingkat pendidikan SD nilainya 1, tingkat pendidikan SMP nilainya 2, dan tingkat pendidikan SMA nilainya 3. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SD adalah tingkat pendidikan yang paling rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA. Jadi, nilainya ini merupakan nilai yang memiliki tingkatan. Berbeda dengan data nominal tadi, dia tidak memiliki nilai tingkatan antara kategori yang satu maupun kategori yang lainnya. Nah, tingkat pengukuran data yang ketiga adalah data interval. Nah, ciri-cirinya adalah objek dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang didefinisikan dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Angka atau huruf mempunyai jarak internal yang sama dari yang satu dan ke data yang lainnya. Ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari nilai objek yang diukur. Dan pada data interval ini tidak mengenal nilai nol atau mutlak, artinya walaupun datanya sama dengan nol, tetapi masih mempunyai nilai. Nah, untuk contoh dari data interval bisa kita lihat di sini. Contohnya adalah nilai ujian. Nilai ujian Ani adalah 10, nilai ujian Adi adalah 8, nilai ujian Ferry adalah 6. Perbedaan nilai Ani dan Adi adalah 10 dikurang 8 atau sama dengan 2. Namun, nilai ini tidak dapat dikatakan bahwa nilai Ani 2 kali lebih tinggi daripada nilai Adi. Jadi dia hanya menunjukkan interval antara data yang satu dengan data yang lainnya dan memiliki jarak yang sama. Misalnya 6 ke 8 ada 2, 8 ke 10 juga ada 2. Nah, yang berikut atau yang terakhir adalah data rasio. Nah, data rasio itu sendiri memiliki ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh data interval. Namun perbedaannya, pada data rasio ini tidak mengenal nilai nol mutlak dari objek yang diukur. Artinya kalau data sama dengan nol, maka tidak ada nilainya sama sekali. Dan untuk data rasio ini, data bisa dioperasikan dengan operasi hitung bilangan, tambah, kurang, kali, dan bagi. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Nah, contoh misalnya data rasio adalah data pendapatan. Pendapatan Pak Marto 3 juta, pendapatan Pak Dani 2 juta, pendapatan Pak Noel 1 juta. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung bahwa pendapatan Pak Marto ialah 3 kali daripada pendapatan
Panuel. Jadi ada rasio antara Pak Marto dengan Panuel. Nah, rasionya adalah 3:1. Ya, berikut tentang pengertian dan jenis-jenis data. Terima kasih, sampai jumpa di ruang pembelajaran yang lainnya.